Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 3 Februari 2025, yang saya dalam firman Tuhan Matius 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat yang ke-34, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini menjumpai kita semua, ya, khususnya di hari Senin tanggal 3 Februari 2025 di Matius 8 ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus itu setelah turun dari bukit, orang-orang berbondong mengikuti dia. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, ya, baik kecil hingga yang besar. Ya. Jadi kalau kita hidup tanpa Tuhan Yesus, kita tentu sia-sia. Ya. Puji Tuhan, ya. Pada hari ini, hari yang pertama saya start lagi dari Kejadian. Ya. Jadi kemarin saya sudah selesai baca total 15 hari, selesai Kejadian sebelum hari ini start lagi dari Kejadian. Saya doa-doa supaya 15 hari atau 16 hari selesai sudah. Ya. Jadi kita ikuti aturan firman Tuhan. Ya. Jadi banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, berbondong-bondong mengikuti dia. Ya. Di ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Jadi ada orang sakit kusta. Ada seorang sakit kusta sujud menyembah Tuhan Yesus. Ya. Dia ingin mau disembuhkan supaya sembuh sakitnya. Ya. Dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia ingin menawarkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mau, tolong sembuhkan saya. Ya. Ini iman juga, Bapak Saudara. Ya. Imannya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya sakitnya disembuhkan. Di ayat ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dia tahir kembali, sembuh kembali. Ya. Seketika itu juga tahirlah orang itu dan daripada kustanya. Jadi sembuh, ya. Penyakit kustanya sembuh, Bapak Saudara. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, ya, apapun persoalan kita beres, sakit penyakit sembuh, ya. Pergumulan kita, ya, persoalan kita diselesaikan, ya, asal kita datang kepada Tuhan. Jangan seperti orang penyakit kusta. Dia percaya Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus penyembuhnya. Di ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Hamba sakit, lumpuh dan sangat menderita. Di ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi perwira ini memohon kepada Tuhan. Ya, ada seorang sakit, ya Bapak Saudara, supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Ya, jadi ceritanya Tuhan Yesus berkata, aku akan menyembuhkannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu ke rumah perwira lagi. Dia hanya berkata, aku akan menyembuhkannya. Ya. Jadi sembuhlah sakit penyakit itu. Ya Bapak, jadi kita intinya percaya, pasti ada aliran kesembuhan. Ya.
Saya kadang mendoakan orang sakit ya, kebanyakan saya kasih firman Tuhan. Ya, kalau you percaya sembuh, ya, dibaca, ya. Karena pada waktu membaca firman Tuhan imannya timbul, sakit penyakit sembuh. Ya. Ada juga doa juga, ya. Jadi itu suka-sukanya Tuhan kepada kita yang dipercaya oleh Tuhan. Ya. Artinya percaya Tuhan Yesus pasti ada aliran kesembuhan. Ya, Bapak Saudara. Karena semua sudah ada contoh di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Ya. Tuhan Yesus adalah sumber segala mujizat, penuh kasih. Ya. Jadi jangan hidup itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita diberkati. Semakin kita jauh dari Tuhan, tidak ada berkat. Ya. Yang ada adalah penghukuman. Ya. Jadi kita harus lebih dekat kepada Tuhan dan bergaul. Baca Alkitab. Itu adalah salah satu poin untuk bergaul. Mendengar suara Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Baca firman Tuhan itu suara Tuhan. Kita dengar langsung. Ya, Bapak Saudara. Tidak perlu audible. Ayat yang ke-28, Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pukul orang 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Jadi ada 2 orang kerasukan setan lagi menemui Tuhan Yesus. Ya. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Jadi orang yang kerasukan setan ini sangat berbahaya. Ya. Jadi tidak ada yang berani. Ya. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, ya Tuhanlah yang kasih normal kembali, ya, disembuhkan kembali supaya tidak kerasukan setan. Ya, Bapak Saudara. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Ya, jadi orang yang kerasukan setan ini berkata kepada Tuhan, apa urusanmu, hai anak Allah? Ini di ayat yang ke-29. Ya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi mereka itu takut, ya, mau disiksa. Ya. Jadi mereka takut kepada Tuhan Yesus, anak Allah. Ya, tetapi Tuhan Yesus karena penuh kasih menyembuhkan mereka, ya, supaya tidak kerasukan setan. Ya. Di ayat yang ke-30, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 31, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Jadi setan-setan minta mohon kepada Tuhan supaya suruhlah kami keluar untuk masuk ke babi itu. Ya. Jadi setan-setan itu keluar, ya, masuk dalam babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi itu. Maka terjulang seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Matius 8 ayat 32. Jadi babi-babi itu mati semua, hanya untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ya, tentu yang punya babi-babi itu satu kerugian besar, tetapi itu binatang. Ini manusia harus diselamatkan. Babi bisa dipelihara, ya. Kalau mati pelihara lagi. Kalau manusia mati selesai. Ya. Mau pelihara bagaimana? Jadi setan-setan masuk ke dalam babi-babi itu, mati semua, supaya orang ini sembuh yang dari kerasukan setan. Ya, Bapak Saudara. Jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Bapak Saudara.
Di ayat yang 33, Matius 8 ayat 33, maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, ceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan. Jadi yang punya babi ini pergi ke kota, mereka cerita, ya, segala sesuatu yang sedang terjadi, ya, bahwa ada kuasa penyembuh di sana. Orang yang kerasukan setan sembuh. Ya, jadi orang yang punya babi ini cerita, jadi viral lagi, ya, tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, Bapak Saudara, di ayat yang terakhir, maka keluarlah seluruh kota yang mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi ada yang menerima Tuhan Yesus, ada juga yang menolak Tuhan Yesus karena takut. Ya. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan, iman kita. Karena yang bikin kita takut adalah setan. Ya. Maka itu takut. Ya. Jadi kita harus mengusir setan itu, supaya kita tidak takut apabila kehadiran Tuhan Yesus itu datang, anak Allah. Ya, Bapak Saudara, itu poinnya, Bapak Saudara. Ya, jadi yang menjadi takut itu setan, ya, masuk di manusia itu, roh manusia itu. Ya, jadi manusia harus kuat dalam imannya, jangan terpengaruh. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 3 Februari 2025, di Matius 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.